Sejarah Peradaban Islam. Materi, Perang Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nadifatul dengan NIM 36210055. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi Perang Salib. Yang pertama adalah sejarah Perang Salib. Sejarah Perang Salib merupakan serangkaian perang agama yang berlangsung hampir 2 abad sebagai tanggapan terhadap orang Kristen Eropa melawan Islam Asia. Perang ini terjadi karena Islam telah menduduki beberapa kota dan tempat suci Kristen sejak tahun 632 Masehi. Tentara Kristen menggunakan salib sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa perang ini suci dan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis Yerusalem dari kaum muslim. Kampanye tersebut awalnya dipicu oleh persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Adapun pendapat lain tentang sejarah perang salib, yaitu perang salib itu dipengaruhi oleh keinginan militer Tantonium untuk menjelajah, namun alasan langsung perang salib tersebut adalah permintaan dari Kaisar Alexius Komnenus pada tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar Bizantium ini meminta bantuan Romawi karena wilayah kekuasaan yang terbentang di sepanjang pantai Laut Marmara dihancurkan oleh Seljuk. Memang kota Konstantinopel, pusat kekuasaan Romawi, terancam jatuh ke tangan kaum muslimin. Selanjutnya yaitu ada beberapa penyebab perang salib. Yang pertama, ada faktor politik. Faktor politik ini adalah pada saat itu dinasti Seljuk di Asia Kecil runtuh dan dinasti Fatimiyah di Mesir lumpuh. Sedangkan kekuasaan Islam di Spanyol lambat laun terguncang. Situasi seperti ini mendorong penguasa Kristen Eropa untuk menaklukkan wilayah Muslim satu persatu, seperti dinasti kecil di Edeses dan Baitul Maqdis. Selanjutnya yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor ini yaitu stratifikasi sosial masyarakat Eropa kemudian terdiri dari 3 kelompok, yaitu gereja, kaum bangsawan, dan para kesatria dan rakyat jelata. Terlepas dari kenyataan bahwa kelompok terakhir ini merupakan mayoritas dalam masyarakat, itu adalah kelas terendah, hidupnya sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, partai-partai gereja memobilisasi mereka untuk berpartisipasi dalam perang salib, menjanjikan kebebasan dan kemakmuran yang lebih baik jika perang dapat dimenangkan. Mereka secara spontan menerima panggilan tersebut dengan berpartisipasi dalam perang. Faktor yang terakhir yaitu faktor keagamaan. Faktor keagamaan sendiri yaitu sejak Seljuk menaklukkan Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, umat Kristen tidak merasa bebas untuk beribadah di sana karena penguasa Seljuk memberlakukan aturan yang mempersulit mereka untuk melakukannya. Ingin beribadah di Baitul Maqdis, umat Kristen menganggap perlakuan para penguasa dinasti Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa muslim lainnya yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada peradaban Islam dalam masa perang salib serta pembagiannya. Yang pertama ada periode pertama. Periode pertama biasa disebut dengan periode penaklukan, yang terjadi pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristiani khususnya melalui pidato Paus Urbanus II di Clermont, Prancis Selatan pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Hasan Ibrahim Hasan menggambarkan gerakan ini adalah buku Tarikh al-Islam, sejarah kebudayaan Islam, sebagai orang yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin dan tidak siap. Yang kedua yaitu perang salib yang kedua yaitu biasa disebut dengan periode reaksi Islam yang terjadi pada tahun 1144 Masehi sampai 1192 Masehi. Jatuhnya beberapa wilayah muslim ke tangan tentara salib menyadarkan kaum muslimin untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi mereka. Di bawah komando Imadudiyu Zhang, gubernur Mosul, kaum muslim maju untuk menghalau serangan tentara salib. Bahkan mereka berhasil menaklukkan Aleppo dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Setelah Melama Dudu Zangi meninggal pada tahun 1146, ia digantikan oleh putranya,
yaitu Nur ad-Din Zami, yang melanjutkan impian ayahnya untuk membebaskan tanah muslim di timur dari cengkraman tentara salib. Periode yang ketiga yaitu biasa dikenal dengan periode Perang Saudara Kecil atau penghancuran Perang As-Salib yang terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Hal ini disebabkan politik mengejar kekuasaan dan materialistis daripada motivasi agama. Pada masa itu muncul seorang pendekar wanita yang terkenal gagah berani dari kalangan umat Islam yaitu Shajar ad-Dur. Dia berhasil mengalahkan pasukan Raja Prancis Louis ke-9, menghancurkan dan menangkap. Tak hanya itu, pejuang pemberani ini mampu membuktikan kehebatan Islam dengan mengalahkan Raja Louis IX, membebaskannya dan mengizinkannya kembali ke negaranya, Prancis. Selanjutnya itu dampak dari Perang Salib. Yang pertama, bagi bangsa Eropa, Perang Salib memiliki beberapa konsekuensi penting dalam sejarah dunia. Perang Salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam dan hubungan Timur Barat. Kontak ini menyebabkan pertukaran pemikiran antara kedua belah pihak. Pengetahuan penduduk Timur yang maju memberi dorongan besar bagi pertumbuhan spiritual Eropa Barat penduduk Muslim. Mereka juga mengetahui metode pertanian maju dan belajar tentang kehidupan industri yang lebih berkembang di Timur. Setelah kembali ke Eropa, mereka mendirikan pasar khusus untuk barang-barang Oriental. Orang Barat mulai memahami kebutuhan akan barang-barang dari Timur, dan karena kepentingan inilah perdagangan antara Timur dan Barat berkembang. Kedua, dampak bagi dunia Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa Perang Salib dimenangkan oleh umat Islam, tetapi dampak negatif dari Perang Salib banyak termasuk ekonomi, karena Perang Salib terjadi di wilayah Muslim. Meskipun umat Kristen tidak kalah, meski kalah dalam Perang Salib, orang Kristen Eropa belajar pelajaran berharga dari paparan budaya dan peradaban maju seperti Islam. Bahkan, kebudayaan dan peradaban yang mereka terima dari Islam Timur menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Selain ekonomi, ada pun beberapa dampak negatif dari Perang Salib. Yang pertama ada politik. Kekuasaan politik umat Islam telah melemah. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak bersatu tetapi terpecah belah. Banyak dinasti kecil independen dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua, militer. Di bidang militer, dunia barat menemukan senjata dan teknik militer yang belum pernah ditemukan di negara mereka sebelumnya, seperti penggunaan bahan peledak untuk melempar peluru, baku tembak di atas kuda. Merpati melatih pentingnya pengetahuan militer dan menggunakan rebana dan gendeng dan genderang untuk menginspirasi pasukan militer di medan perang. Yang ketiga ada industri. Di bidang industri mereka menemukan tekstil dan aksesorisnya dari dunia Islam, kemudian menemukannya dan membawanya ke negara mereka, seperti muslin, satin, dan damasak. Mereka juga menemukan berbagai wewangian, kemenyan, dan gom Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Yang keempat, pertanian. Sebuah sistem pertanian yang sama sekali baru di negara-negara barat yang mereka temukan di Islam Timur sebagai model irigasi praktis dan berbagai tanaman dan buah-buahan termasuk penemuan gula. Dan yang terakhir ada bisnis atau perniagaan. Orang barat menggunakan sistem bisnis Islami yaitu menggunakan uang sebagai alat tukar saat jual beli karena dulu sistem barter masih digunakan. Sains dan kesehatan ilmu astronomi yang dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-8 juga mempengaruhi munculnya berbagai observatorium di Barat. Selain itu, negara-negara Barat menerima keberadaan rumah sakit yang telah lama berkembang di dunia Islam. Sekian dari pemaparan materi kali ini. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.